Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat dan semangat selalu. Kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai distribusi penarikan sampel tetapi tanpa pemulihan. Bagian pertama kita sudah bahas dengan pemulihan ya guys. Ini tanpa pemulihan, itu artinya kita mengambil sampelnya kemudian tidak dikembalikan baru mengambil sampel yang kedua. Itu ya, kalau bagian pertama mengambil kemudian dikembalikan lagi. Gitu. Itu perbedaannya. Baik. Siap belajar? Oke. Penarikan sampel tanpa pemulihan. Kita mulai dengan teorema. Jika semua kemungkinan sampel acak berukuran N diambil tanpa pemulihan dari populasi terhingga berukuran N besar yang mempunyai nilai rata-rata mu dan simpangan bakunya adalah sigma, maka distribusi penarikan sampel bagi rata-rata akan menghampiri distribusi normal dengan rata-rata penarikan sampel. Ini rata-rata penarikan sampel sama dengan rata-rata populasi. Dan simpangan bakunya, ini simpangan baku sampel itu sama dengan simpangan baku populasi dibagi akar dari banyaknya sampel dikalikan banyaknya populasi dikurangi banyaknya sampel dibagi banyaknya populasi dikurangi 1. Itu perbedaannya ya guys. Ininya sama. Perbedaan dengan penarikan sampel dengan pemulihan. Oke? Gampang? Baik. Nah, kita mulai dengan contoh yang pertama. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3 diambil sampel terdiri dari 2 angka tanpa pemulihan. Maka tentukan tabel kemungkinan penarikan sampel dan rata-ratanya. Kita jawab guys. Nah, ini kemungkinannya ini ya. Kita ambil 0, kemudian tidak kembalikan, terus mengambil yang kedua, itu terambil 1. Kalau yang pertama 0 dikembalikan, 0 lagi gitu ya. Ini 0-nya sudah tidak dikembalikan. Atau bisa seperti ini, 02, 03, 10, 12, 13. Kemudian, kalau di sini 20, 21, 23, 30, 31, terakhir adalah 32. Gitu ya guys. Gampang? Itu bedanya dengan pemulihan. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut guys ya, menjawab bagian B ya. Tuh, soalnya sama, tetapi bagian B ini pertanyaannya adalah distribusi peluang penarikan sampel bagi X rata-rata. Kita sudah mendapat tabel bagian A seperti ini ya. Ini tadi kalau diambil 0, kemudian yang kedua diambil 1, 0-nya tidak dikembalikan gitu ya. Rata-ratanya adalah 0 tambah 1 bagi 2, 0,5. Kemudian 0,2 ini di rata-rata 1, 0 dan 3 di rata-rata 1,5 sampai terakhir seperti ini. Oke, sekarang kita buat distribusi peluang penarikan sampel bagi X rata-rata. Itu, ini adalah frekuensinya, kemudian di sini adalah peluangnya. Nah, sekarang yang pertama itu 0,5 berarti ya, di sini. Nah, seperti itu, banyaknya ada berapa ini? Ada 2 ya, di sini nggak ada, berarti di sini 2. Itu peluangnya adalah 2/12. Di 2 dibagi banyaknya kemungkinan ini. Oke, lanjut. Sekarang berikutnya adalah 1. 1 itu muncul berapa kali nih? 1, berarti 2 juga ya guys. Baik, kemudian ini juga 2/12. Kemudian 1,5. Muncul berapa kali 1,5? 1, 2, 3, 4 ini ya. Tuh, berarti di sininya 4.
berarti 4/12. Kemudian sekarang ini ya, 2 ya, berarti ya, 2. Oke, muncul berapa kali 2? Ini 1, ini 2, gitu ya. Oke. Berarti 2/12. Kemudian ada lagi 2,5 ya. 2,5. Tuh. Sebanyak berapa kali 2,5? Ini. Kemudian itu. 2 juga ya. Tuh, berarti ini adalah 2/12 gitu. Oke. Gampang guys, ini adalah tabel distribusi peluang penarikan sampel bagi X rata-rata. Oke. Nah, sekarang kita menjawab contoh soal yang ketiga ya guys. Itu soalnya sama, pertanyaannya adalah ini ya. Tentukan mu itu adalah rata-rata populasi, kemudian ini simpangan baku populasi, yang ini simpangan baku sampel. Oke, kita sudah mempunyai tabel yang bagian B tadi, ini ya, tadi ingat ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk mencari mu, itu berarti rata-rata ini, rata-rata populasi, berarti 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 bagi 4. Seperti itu, ketemunya adalah 1,5. Nah, untuk menjawab ini, berarti seperti itu. 0 dikurangi 1,5 dikuadratkan, ditambah 1 dikurangi 1,5 dikuadratkan, sampai terakhir 3 dikurangi 1,5 kuadrat, dibagi 4, kemudian diakarkan. Ketemunya adalah sama dengan akar 5/2. Nah, sekarang kita menjawab ini. Simpangan baku sampel. Ini ya, ingat ya tadi teorema. Berarti ininya simpangan baku populasi ini dapat dari ini. Kemudian N kecilnya adalah ini 2. N besarnya itu 4, ini kan 0, 1, 2, 3, ini kan 4 ya. Seperti itu, N besarnya 4 dikurangi 1, sehingga sama dengan akar 10/6. Gampang guys? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi jelas. Nanti bagian berikutnya akan saya berikan contoh yang lain tentang penarikan sampel tanpa pemulihan. Oke guys, sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto. Jangan lupa subscribe di Pak Guru Toto channel di YouTube. Oke, thank you.